Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1, Informatika kelas A akan mempresentasikan tugas kami mengenai klasifikasi kanker payudara menggunakan algoritma decision tree studi kasus pada dataset breast cancer. Dan tugas ini dikerjakan untuk memenuhi tugas mata kuliah kecerdasan artifisial lanjutan. Di sini ada anggota kelompok dengan saya sendiri, Grace Tabita Marungkalit, dan ada juga Ramdan Wijaya, Aurel Diksi Sujana, Desirina Putri Rajwa, Reswan Fatur Rahman, dan Aji Wahyu Satrio Utomo. Oke, baik di pendahuluan, saya akan menjelaskan pendahuluan. Di sini ada kanker payudara merupakan salah satu penyakit dengan angka kasus dan kematian tertinggi di dunia, terutama pada perempuan. Oleh karena itu, deteksi dini sangat penting agar pasien bisa mendapatkan penanganan lebih cepat dan meningkatkan peluang kesembuhan. Namun, metode diagnosis tradisional seperti mamografi dan biopsi memiliki beberapa keterbatasan, seperti proses yang memakan waktu, biaya tinggi, dan ketergantungan pada keahlian dokter. Dan hal ini bisa menyebabkan keterlambatan atau bahkan kesalahan diagnosis. Sebagai solusinya, teknologi kecerdasan buatan mulai dimanfaatkan dalam bidang medis, yaitu salah satunya metode yang menjanjikan adalah algoritma decision tree, yaitu metode yang klasifikasi yang bekerja secara logis dan mudah dipahami. Keunggulan utama dari decision tree ini adalah hasil prediksi yang dapat dijelaskan secara jelas kepada tenaga medis. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Di sini saya akan menjelaskan kanker payudara dan tantangan diagnostiknya. Jadi, kanker payudara itu masih menjadi penyebab kematian tertinggi antara perempuan di seluruh dunia. Dan metode deteksi konvensional seperti mamografi dan biopsi memiliki kendala berupa biaya mahal, waktu lama, dan ketergantungan pada interpretasi manual dokter. Penelitian oleh Tahipur Gorjikolei menyoroti bahwa meskipun metode alternatif seperti MamoWave lebih aman karena non-invasif, akurasinya masih tergolong rendah dan belum teruji dalam praktik klinis secara luas. Selanjutnya dilanjut oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada peran machine learning dalam diagnosis medis. Jadi machine learning itu udah terbukti sangat membantu buat mendeteksi pola-pola dari data medis yang kompleks. Salah satu algoritma yang cukup populer itu adalah Convolutional Neural Network atau CNN yang punya performa tinggi dalam klasifikasi berbasis citra dengan akurasi mencapai 95,8% menurut Raut dan Kale di tahun 2022. Namun, CNN ini juga punya kekurangan, terutama kalau dipakai di tempat yang fasilitas dengan teknologinya terbatas. Nah, disinilah decision tree itu jadi solusi alternatif. Algoritma decision tree ini lebih praktis, gampang dipahami oleh tenaga medis yang tidak mempunyai latar belakang teknis dan juga tidak butuh komputer yang canggih untuk menjalankan modelnya. Hal ini itu disampaikan juga dalam penelitian Agus Khalid dan rekan-rekannya pada tahun 2024. Bisa di next. Oke, selanjutnya ada dataset Breast Cancer Wisconsin Diagnostic. Dataset ini itu termasuk benchmark dalam studi klasifikasi kanker payudara dan totalnya itu ada 569 sampel dengan 30 fitur numerik yang diambil dari hasil tes Fine Needle Aspiration atau FNA. Nah, data ini itu udah dikenal bersih dan terstruktur, jadi cocok untuk berbagai model machine learning. Bahkan model seperti random forest bisa didapat akurasi sampai 99,76% menurut Kumari dan rekan-rekannya di tahun 2025. Bisa di next. Selanjutnya ada algoritma decision tree dalam klasifikasi medis. Keunggulan utama dari algoritma ini itu adalah transparansi dan kemudahan interpretasinya. Nah, model ini bisa divisualisasi dalam bentuk pohon keputusan yang menunjukkan fitur-fitur apa aja yang paling berpengaruh dalam proses diagnosis tersebut. Penelitian ter Penelitian terbaru oleh Agus Khalid dan timnya menunjukkan bahwa decision tree bisa dapat
akurasi di atas 90% dan sangat ideal untuk dipakai di fasilitas medis yang sumber dayanya itu terbatas. Hal ini tuh karena modelnya simpel, namun tetap efektif untuk diagnosis awal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena berfokus pada analisis data numerik untuk mengidentifikasi pola dan membangun model klasifikasi kanker payudara. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pemrosesan data dalam jumlah besar serta menghasilkan model yang dapat diukur secara statistik dan diuji keakuratannya. Boleh di next? Algoritma yang digunakan. Algoritma yang digunakan adalah decision tree classifier, salah satu metode survived learning dalam machine learning. Algoritma ini dipilih karena mudah dipahami dan dapat divisualisasikan dengan struktur pohon keputusan. Tidak memerlukan normalisasi data sehingga efisien. Mampu menangani data berukuran besar tanpa menurunkan akurasi. Boleh di next? Yang selanjutnya ada alur dan tahapan. Yang pertama ada import dataset. Yang kedua ada pra-pemrosesan. Ketiga ada pemisahan data. Keempat pelatihan model. Kelima evaluasi. Dan keenam visualisasi. Selanjutnya ada tujuan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengukur kinerja model klasifikasi yang dibangun dalam mengidentifikasi jenis diagnosis kanker payudara, yaitu ada maligna atau benigna. Tujuan utama evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana model mampu melakukan generalisasi terhadap data baru, serta untuk menilai ketepatan dan keadilan model dalam konteks diagnosis medis yang sensitif terhadap kesalahan prediksi. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada strategi evaluasi model. Model akan dievaluasi menggunakan pendekatan validation, di mana data set dibagi menjadi dua subset utama, yaitu yang pertama data latih atau training set sebesar 80% dari total data yang digunakan untuk membangun model. Yang kedua, data uji atau testing set sebesar 20% dari total data yang digunakan untuk mengevaluasi performa model pada data yang belum pernah dilihat. Nah, pendekatan ini dipilih karena kesederhanaannya serta kemampuannya untuk memberikan estimasi awal performa model. Pembagian data dilakukan secara stratified untuk memastikan proporsi kelas tetap seimbang di kedua subset. Boleh di next. Selanjutnya ada metrik evaluasi. Nah, agar evaluasi model lebih komprehensif, beberapa metrik performa digunakan, yaitu yang pertama ada akurasi. Ini menunjukkan proporsi data ujian diklasifikasikan dengan benar. Metrik ini memberikan gambaran umum performa model, namun bisa menyesatkan bila terdapat ketidakseimbangan kelas. Selanjutnya ada precision. Ini mengukur seberapa banyak dari prediksi positif atau maligna yang benar-benar positif. Metrik ini penting untuk mengurangi false positif, yaitu kasus yang didiagnosis kanker padahal tidak. Selanjutnya ada recall atau sensitivity. Ini menunjukkan seberapa banyak dari kasus nyata yang positif berhasil ditemukan oleh model. Metrik ini sangat krusial dalam konteks medis karena menyangkut potensi kegagalan mendeteksi pasien kanker atau false negatif. Dan yang terakhir ada F1 score, ini merupakan rata-rata harmonis dari precision dan recall. Metrik ini digunakan untuk mengevaluasi keseimbangan antara kemampuan model dalam mendeteksi kasus positif dan ketepatan prediksinya. Boleh di next. Selanjutnya ada interpretasi hasil evaluasi. Nah, hasil evaluasi akan dianalisis berdasarkan nilai-nilai metrik yang dihasilkan. Model akan dianggap baik apabila yang pertama memiliki recall tinggi, menandakan bahwa sebagian besar kasus kanker berhasil terdeteksi. Selanjutnya, precision cukup tinggi, sehingga tidak terlalu banyak memberikan prediksi positif palsu. Kemudian, F1 score seimbang, menunjukkan bahwa model tidak berat sebelah terhadap satu aspek saja. Dan yang terakhir, akurasi keseluruhan berada pada tingkat yang kompetitif dibanding baseline atau metode sejenis. Nah, apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidakseimbangan performa, misalnya recall tinggi namun precision rendah,
maka penyesuaian pada parameter model atau teknik balancing data dapat dipertimbangkan pada tahap pengembangan lanjutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Boleh di next. Oke, untuk dataset, kelompok kami menggunakan dataset dari UCI Machine Learning Repository yang namanya itu Breast Cancer Wisconsin, yang dimana diagnostik dataset ini itu terdiri dari 569 data yang terbagi menjadi 212 data maligna dan 357 data benigna atau kanker jinak. Kalau maligna tadi itu kanker ganas. Nah, eh, di sini pun untuk membangun model, kami menggunakan 80% data, sekitar 455 sampel sebagai data latih. Perlu dicatat bahwa struktur pohon keputusan yang divisualisasikan hanya mempresentasikan data latih saja. Nah, di dataset ini itu memiliki 32 atribut yang terdiri dari eh, satu kolom ID, tidak digunakan dalam model, dan juga satu kolom diagnosis yang akan kami gunakan untuk mencari nilainya itu label targetnya seperti M untuk kanker ganas, B untuk kanker jinak. Dan sisanya itu adalah kolom numerik yang merupakan hasil ekstraksi dari gambar mikroskopis sel kanker. Nah, untuk fitur-fitur penting dalam model decision tree itu, ada beberapa fitur berpengaruh yang sering muncul. Contohnya konsep points underscore mean, radius wars, texture wars, area SE, smoothness wars, dan lainnya. Fitur ini mencerminkan karakteristik bentuk dan ukuran sel kanker dalam tiga kategori yaitu mean atau rata-rata, SE standard error, wars nilai maksimum. Boleh di next. Eh, Oke, sebelum masuk ke kesimpulan, untuk sebelum melatih model itu, saya melakukan beberapa tahapan penting untuk kelompok kami, seperti menghapus kolom yang tidak relevan, seperti ID atau kolom kosong. Encoding label diagnosis diubah menjadi M itu sama dengan 1, B itu sama dengan 0, atau jinak. Untuk M tadi itu adalah ganas. Dan juga dinormalisasi, tapi itu adalah opsional, terus seleksi fitur. Oke, jadi untuk kesimpulannya itu model klasifikasi kanker payudara yang telah kelompok kami bangun menggunakan algoritma decision tree telah menunjukkan performa yang sangat baik. Nah, dari proses pelatihan dan pengujian dengan rasio 80 persen dan 20% itu model berhasil mencapai akurasi sebesar 94,74%. Untuk performa detail modelnya yang dilakukan dengan metrik precision, recall, dan F1 score. Untuk masing-masing kelas itu, untuk kelas jinak, precision berada di 0,96, recall di 0,96, F1 score di 0,96, untuk jumlah datanya itu ada 71. Jadi untuk baiknya itu udah sangat bagus. Nah, terus setelah itu ada kelas ganas, yang dimana precisionnya itu 0,93, recallnya 0,93, F1 score 0,93, jumlah data 43. Nah, untuk rata-rata keseluruhan itu berada di makro average F1 score-nya itu 0,94, weighted average F1 score di 0,95. Jadi recall yang tinggi pada kelas malignan menunjukkan bahwa model baik dalam mendeteksi kanker ganas yang sangat penting untuk diagnosis dini. Di sisi lain, precision tinggi untuk kelas jinak yang tadi itu menunjukkan bahwa model mampu menghindari kesalahan positif palsu dengan F1 score yang seimbang antara kedua kelas. Model tidak bias dan cocok digunakan dalam aplikasi medis berbasis klasifikasi. Oke, untuk saran itu penutup. Secara keseluruhan, penelitian membuktikan bahwa algoritma decision tree dapat diandalkan untuk klasifikasi kanker payudara dengan akurasi dan stabilitas performa yang tinggi, serta interpretasi yang mudah dari struktur pohon keputusan. Mungkin untuk penjelasan kelompok kami mengenai breast cancer cukup sampai sini. Bila ada salah kata,
Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.